Halo Virgo, Eh, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk energi kamu dengan temanya seseorang yang akan segera datang menghampiri kamu dalam waktu dekat ya. Tapi ingat ini general, jadi tidak akan bisa resonate buat kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Virgo ya. Ambil aja mana yang resonate, kalau nggak resonate berarti bukan energi kamu dan bijaksanalah dalam menyikapi ya, ambil positifnya aja, selebihnya buang gitu. Dan kalau ini resonate energi sendiri, kamu bisa buat personal reading ya, atau konsultasi pribadi. Kontaknya kamu bisa lihat di keterangan profil atau di bawah video ini. Oke, dan kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, jangan lupa pakai earphone ya. Kalau masih nggak kedengaran juga atau kurang ini kurang itu, pokoknya nggak cocok, skip aja ya, simple. Nggak usah didengerin, nggak usah ditonton ya, mungkin channel ini tidak cocok atau sesuai buat kamu. Oke, dan kita akan langsung baca aja di sini ya. Kalian fokuskan energi kalian di deck depan ini ya. Oke, semoga energi kalian ketarik di sini ya. Siapakah seseorang yang akan segera datang menghampiri kamu dalam waktu dekat? Kita akan tarik 5 kartu ya di sini. Jadi sesuaikan aja ya mana yang resonate, bisa di kartu pertama, bisa kartu kedua, ketiga, dan seterusnya gitu. Oke, kita akan tarik aja di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Di sini di kartu pertama ada King of Pentacles. Wow. Seseorang ini seseorang yang memiliki apa ya? Kayak orangnya bisa dibilang kayak banyak duit gitu ya, berduit gitu ya, dan orangnya cukup bertanggung jawab di sini, dan kayaknya sepertinya memang siap berkomitmen. Orangnya juga aku ngeliat dermawan ya, kalau lagi baik tuh dia baik gitu loh ya, kayak suka memberi gitu ya, seperti itu, suka membantu, suka menolong gitu ya. Dan ya seperti yang bilang tadi, seseorang ini memiliki materi yang bagus ya, jadi bisa dibilang orangnya mapan gitu loh ya, gitu istilahnya ya. Dan untuk usia, mungkin seseorang ini tuh seumuran atau lebih dewasa dari kamu ya. Jadi 30 ke atas gitu ya, 35 ke atas, 30 ke atas gitu ya. Tapi kayaknya sih ini lebih tepatnya sih 35 ke atas ya aku ngeliatnya gitu. Dan di sini untuk tanda zodiaknya di Sun, Moon, Rising, and Venus-nya ada Taurus ya, Virgo, kemudian Capricorn. Oke. Tapi ini bisa hanya energi saja ya. Kita lihat lagi yang kedua. Di sini ada Ace of Wands. Oke. Ace of Wands ini aku ngelihatnya seseorang ini cukup menarik juga ya, dari segi vibe gitu ya, atau energi gitu ya. Kayak apa ya? Dia ini tipikal orang yang kayaknya tuh ceria gitu ya, dan juga menarik ya istilahnya, dan juga orangnya punya prinsip di sini ya, orangnya punya prinsip, orangnya punya pendirian gitu ya, jadi nggak sana sini gitu ya. Jadi kayak kalau misalkan dia udah yakin sama satu orang, dia akan pegang gitu loh, dia akan pegang, istilahnya kayak orang yang menepati janji juga bisa ya, dia akan pegang kata-katanya gitu loh, dia akan pegang komitmennya gitu loh istilahnya ya. Dan di sini ada King of Swords. Di sini ada Aries, Leo, Sagittarius ya, makanya tadi aku bilang orangnya cukup menarik gitu ya, dan punya vibe positif gitu ya, kayak ceria gitu ya, dan mungkin juga menginspirasi kamu gitu ya, ketika entah berbicara dengan dia atau melihat dia gitu ya, istilahnya seperti itu. Orangnya menarik di sini, punya vibe positif gitu. Dan King of Swords aku ngelihatnya orang ini cukup bijaksana ya, orang yang bijaksana dan cerdas gitu ya, pandai berpikir,
Iyalah, karena di sini juga ada King of Pentacles ya. Jadi orang ini pandai mencari uang, pandai mencari duit gitu loh istilahnya ya. Dan aku juga ngeliat untuk beberapa mungkin di sini punya status ya yang bagus gitu ya. Mungkin dia seorang bos gitu ya, istilahnya punya usaha sendiri dan usahanya cukup bagus gitu loh ya. Bukan usaha-usaha yang biasa, bukan gitu ya. Dan tapi di sisi lain ya, di sisi lain selain dia tipikal orang yang serius, juga tegas orangnya, tapi juga keras dan kaku ya. Dan orang ini sulit untuk mengekspresikan perasaan sayangnya, cintanya. Kalau kamu misalkan suka yang romantis-romantis, bukan dia orangnya ya. Kita lihat lagi. Di sini ada Nine of Wands. Nine of Wands di sini sepertinya orang yang ini ya, orang yang akan menjaga kamu, orang yang akan melindungi kamu di sini ya. Jadi ini bisa dibilang orang ini juga kayak akan mempertahankan kamu, akan memperjuangkan kamu gitu ya. Seperti yang gue bilang tadi, seseorang ini kayak kalau udah punya satu gitu ya, kalau udah yakin sama satu orang, nah itu dia akan pertahankan gitu loh istilahnya ya. Tapi yang seperti ku bilang tadi, mungkin dia kayak sulit gitu ya untuk mengutarakan gitu ya apa yang hatinya inginkan gitu loh, karena dia tipikal orang yang lebih ke logika gitu ya, lebih ke pikiran ya, logika lah ya, orangnya logis gitu ya daripada perasaan gitu loh ya, lebih menggunakan pikiran di sini daripada perasaan dia gitu. Jadi kalau kamu cari orang yang romantis gitu, bukan dia orangnya ya. Dan di sini ada the Fool. Oke. Fool di sini Oke, seperti yang aku bilang tadi ya, seseorang ini kadang-kadang juga ceria orangnya ya, periang gitu ya. Dengan adanya King of Swords juga mungkin dia kayak pandai ngomong gitu ya. Pandai ngomong di sini maksudnya bukan pandai berkata-kata, enggak, tapi kayak humoris gitu ya. Orangnya lucu gitu ya, orangnya lucu gitu, kayak 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 suka humor gitu ya di sini. Kayak kadang ya itu ya sisi apa ya dibilang sisi um, sisi dirinya yang kalau kamu sudah kenal gitu loh ya, sudah kenal dengan dia, maka sisi-sisi childishnya ini akan muncul gitu, yang seperti yang aku bilang tadi, mungkin dia suka humor, suka bercanda dengan kamu gitu, kayak kayak anak kecil gitu ya, mungkin orangnya lucu gitu loh ya, kayak terlihat bodoh gitu loh, tapi sebenarnya nggak bodoh dia gitu ya, polos gitu, dibilang polos ya, kayak kayak anak kecil gitu, lucu gitu loh ya gitu. Kalau kamu udah kenal ya, udah kenal dengan dia dekat gitu, tapi kalau enggak ya nggak akan terlihat, sisi seperti ini nggak akan terlihat gitu. Yang terlihat justru dia terlihat dingin ya, dia terlihat dingin, dia terlihat kaku gitu ya, dan egonya cukup tinggi di sini ya. Dan aku ngelihat untuk beberapa dia mungkin suka jalan-jalan ya, suka petualang gitu. Petualang di sini jalan-jalan ya, traveling gitu ya, suka hal-hal yang baru gitu ya. Karena ya itu ya, dia tipikal orang yang cerdas gitu ya. Cerdas, orang cerdas itu kan dia suka belajar gitu ya. Jadi ini untuk menambah pengetahuan atau wawasan dia gitu. Ya makanya tadi aku bilang dia ini kayak suka petualang gitu ya, atau hal-hal yang baru gitu ya, yang membuat pemikiran dia itu terus berkembang gitu ya, seperti itu. Makanya tadi juga aku bilang orang ini cukup menginspirasi gitu ya, menginspirasi kamu gitu ya. Kalau misalkan kamu kekurangan ide, kekurangan apa gitu ya, mungkin kamu ngomong sama orang ini, dia akan memberikan kamu motivasi gitu ya, atau sesuatu hal yang menginspirasi kamu gitu loh ya. Oke. Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Virgo ya.
Ingat, nggak akan resonate buat kamu semua ya. Ambil mana yang resonate. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.